bahwa penempatan huruf ain itu adanya di wastul halki, ya, tengah-tengah tenggorokan. Jadi ma'du, ma'du. Jangan sampai hilang. Ma'du, ma'. Nah, itu nggak muncul. Apalagi kalau pakai hamzah. Ma'dudan. Nah, itu udah lain nanti artinya ya. Baik, du otomatis di situ juga dasar hukumnya memang sudah menjadi mad tabi'i, dan dat juga aslinya mad tabi'i. Nah, ketika waqaf di sini, nah membacanya tinggal kita pilih mau baca berapa harokat. Karena mad adad sukun ini bisa dengan 3 wajah. Wajah pertama boleh dengan 2 harokat, wajah kedua boleh dengan 4 harokat, dan wajah ketiga boleh dengan 6 harokat. Contoh, kita ambil 6. Fi ayyamin ma'dudat. Nah, itu seperti itu, 6 harokat. Ya, berarti kalau kita membaca 4, dikurangin. Ma'dudat. 2 harokat. Ma'dudat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Shadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kita hormati ketua atau pengurus harian Masjid Daya Al-Allah Pakai Haji Sofyan Rosyada, yang kami hormati seluruh pengurus jajaran Masjid Daya Al-Allah, insyaallah tidak menutup hormat dan ta'zim, dan juga insyaallah menyembah Allah Subhanahu wa taala berkhusus jamaah salat zuhur Masjid Daya Al-Allah, dan juga insyaallah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita tentu harus mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga siang hari ini kita dapat berkumpul di rumah Allah yang megah ini, yaitu Masjid Daya Allah. Baru saja kita sama-sama melaksanakan salat zuhur berjamaah, dan seperti biasa di ba'da salat zuhur, ya, itu selalu diisi kajian tahsin Al-Quran yang seyogyanya guru kita Kiai Haji Marzuki Al-Fatiri, tapi kebetulan beliau saat ini sedang ada di luar kota, maka mohon izin kamilah yang menggantikan saat ini. Mudah-mudahan nanti bisa sama-sama kita baca ayat Quran dan juga menguraikan ilmu tajwidnya. Salawat dan salam kita sanjungkan ke hariban kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memulai tahsin kita pada siang hari ini, mari kita sama-sama kita membaca Al-Quran surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kota Tangerang, kita semua, lingkungannya dan juga jamaah semua mudah-mudahan diberikan kesehatan, keberkahan, serta menjadi kota yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah salat zuhur pecinta Al-Quran yang dimuliakan Allah. Bagi yang pegang HP dipersilahkan untuk dibuka surah Al-Baqarah ayat 203 ya. Ayat 203. Nah, nanti kita baca bersama-sama. Setelah dibaca baru kita uraikan tajwidnya. Mari kita sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون صدق الله العظيم. Baik, jamaah salat zuhur pecinta Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas atau uraikan perkata dari surah Al-Baqarah ayat 203 ini. Yang kata pertama adalah wadhkuru. Ada huruf dzal yang mati ya setelah huruf waw, dan setelah huruf waw ada alif. Nah, kenapa enggak dibaca wadhkuru? Karena alif di situ atau hamzah yang ada di situ itu dinamakan hamzah wasal. Jadi jangan sampai terjadi membacanya dibaca panjang. Wadhkurullah. Tidak seperti itu, karena di situ hamzahnya hamzah wasal, maka langsung masuk pada huruf dal. Wadhkuru. Di huruf dal tersebut tidak boleh memantul, karena dia bukan termasuk sifat qalqalah ya. Qalqalah hanya ada 5 huruf saja. Ba, jim, dal, qa, qaf. Nah, yang memantul itu adalah 5 huruf. Itu dinamakan huruf qalqalah. Nah, di sini huruf dha ini tidak termasuk, yaitu huruf qalqalah. Maka dibacanya harus betul-betul tidak memantul. Wal kuru ya, seperti itu. Baik, kuru aslinya memang di sini mad tabi'i, karena di situ ada waw sukun ya. Nah, setelah waw sukun itu ada lafdzul jalalah, lafaz Allah. Maka membacanya harus masuk atau idgham kepada lafaz Allah, maka harus dibaca dengan wal-qurullah. Nah, di situ dibaca dengan tafkhim, harus dibaca dengan tebal ya. Karena sebelum lafaz Allah itu ada huruf ra yang berbaris dhammah gitu ya. Dilanjut, Allahnya berapa harakat di situ? Mad tabi'i, dibaca 2 harakat. Wal-qurullaha, seperti itu. Dilanjut dengan kata berikutnya fi. Nah, lagi-lagi di sini mad tabi'i. Ya, lagi-lagi di sini mad tabi'i bertemu dengan
huruf hamzah setelahnya atau di lain kata. Awalnya mad tabi'i dibaca 2 harokat, tetapi karena bertemu dengan hamzah di lain kata, maka terjadilah di sini harus dibaca dengan mad jaiz munfasil. Ya, munfasil itu artinya terpisah. Bertemunya huruf mad tabi'i dengan huruf hamzah di lain kata. Berapa panjangnya? Pasti kita sudah tahu. Di situ dibaca panjangnya 4 sampai 5 harokat. Ya. Menurut Imam siapa? Imam Asim, riwayat Hafaz Tariq Asy-Syatibiyah. Baik. Dilanjut. Nah, di sini hanya ada nomor saja. Huruf ya yang bertasydid. Ya, maka ditahan atau ditekan. Ya. Tapi jangan sampai kepada khaysum, masuk ke khaysum, ke hidung. Kalau fi ya. Kalau fi berarti itu ada unsur khaysumnya masuk pada idgham bi gunnah. Di sini tidak ada pertemuan antara huruf huruf nun atau tanwin. Nah, di sini langsung huruf iya-nya yang bertasydid saja, jadi fi ayyamin gitu ya. Baik, ya pasti dibaca mad tabi'i 2 harokat. Min di sini aslinya memang dasar hukumnya sudah idhar, tanwin di situ. Ada kasratain bertemu dengan huruf mim yang bertasydid, maka berubah membacanya menjadi masuk adalah idgham bi gunnah. Bagaimana cara membacanya? Fi ayyamin. Nah, seperti itu ya. Lanjut, ma'dudat. Nah, ini ada ain sukun, maka ain tersebut hati-hati. Kadang-kadang ada orang yang masih membacanya itu huruf ain tidak muncul ya. Wastul halkinya, bahwa penempatan huruf ain itu adanya di wastul halki ya, tengah-tengah tenggorokan. Jadi ma'du jangan sampai hilang. Nah, itu nggak muncul, apalagi kalau pakai hamzah ma'dudan. Nah, itu udah lain nanti artinya ya. Baik, otomatis di situ juga dasar hukumnya memang sudah menjadi mad tabi'i, dan dat juga aslinya mad tabi'i. Nah, ketika waqaf di sini, nah membacanya tinggal kita pilih mau baca berapa harokat. Karena mad abid sukun ini bisa dengan 3 wajah. Wajah pertama boleh dengan 2 harokat, wajah kedua boleh dengan 4 harokat, dan wajah ketiga boleh dengan 6 harokat. Contoh, kita ambil 6. Fi ayyamin ma'dudat. Nah, itu seperti itu, 6 harokat. Ya, berarti kalau kita membaca 4, dikurangin. Ma'dudat. 2 harokat. Ma'dudat. Nah, begitu ya. Makanya kita harus dimulai dari awal. Kalau kita mau membaca alif disukun itu, kita konsistenkan. Kalau mau 2, kalau mau 4, 6 supaya serasi ya. Dilanjut. Nah, bagaimana kalau terjadinya ma'dudatin? Ya, tin artinya idhar di situ, tanwin bertemu dengan huruf fa, maka berubah ma'dudatin. Nah, jadi tidak terjadi alif disukun ya, hanya mad tabi'i saja karena disambung dengan ayat berikutnya. Jadi ma'dudatin, begitu. Jadi tidak dibaca lagi panjang seperti tadi saya contohkan di awal. Tidak terjadi mad disukun karena mewasalkan, menyambungkan, maka terjadi ikhfa. Ya.
Baik. Di sini kalau kita sampaikan lagi ikhfa ini hurufnya ada 15 ya, terbagi kepada 3 bagian. Ada ikhfa aqrab, ada awsat, ada ab'ad. Ya, ini masuk kepada ikhfa awsat. Tanwin bertemu dengan huruf fa. Lanjut. Kalimat berikutnya faman ta'ajjala. Aslinya dibacanya idhar, faman ya. Faman ta'ajjala. Nah, karena ketemunya ta, berubah kembali membacanya menjadi ikhfa. Nah, ini berarti ikhfanya ikhfa aqrab. Ya, ikhfa aqrab. Kalau tadi ikhfa awsat ya. Nah, aqrab itu apa? Dekat. Antara huruf nun sukun dengan huruf ta itu memang sama-sama hurufnya berdekatan. Na, ta. Nah, gitu. Ketika dia bertemu, nun bertemu ta, faman ta'ajjala. Nah, makanya dinamakan ikhfa aqrab. Karena pengucapan huruf nun sukun dengan huruf ta, ko, 3 huruf tersebut itu berdekatan atau sama-sama di ujung lidah, gitu ya. Lanjut. Berikutnya adalah fi. Nah, di sini lagi-lagi mad tabi'i, ada huruf fa berbaris kasrah, lalu ada iya sukun. Nah, cuman di sini memang ya ada yang tertulis iya-nya itu, ada yang tidak, tapi tetap dibaca mad tabi'i. Ya, ketemu dengan yaum. Nah, ini yaumaini. Nah, yaumaini, dua-duanya harful lin nih. Ya. Dua-duanya harfulin. Dua-duanya harfulin, di situ antara huruf waw dan huruf ya sukun. Sebelumnya didahului dengan huruf yang berbaris fathah. Ya fathah, ma fathah, yau maini. Nah, gitu ya. Jangan sampai ya, guru kita selalu bilang hati-hati ketika baca harfulin atau madlin itu. Jangan menyamai atau menyerupai dengan mad tabi'i 2 harakat. Jadi dia lebih cepat membacanya, tidak sama panjangnya dengan mad tabi'i. Kalau mad tabi'i 2 harakat, kalau madlin atau harfulin jadi 1 harakat setengah. Berarti nggak sampai 2 harakat. Begitu. Ya. Contoh, faman ta'ajjala fi yawmaini. Nah, seperti itu. Jangan sampai nyangkut keasikan. Faman ta'ajjala fi yawmaini. Nah, begitu tuh. Ya. Kalau secara baca pendengaran sih enak aja, ya, tetapi secara kaidah ilmu tajwidnya berlebihan. Baik, kita lanjut. Fala, di sini juga lagi-lagi asal katanya mad tabi'i. Karena bertemu dengan hamzah di lain kata, sama dengan di atas tadi itu fi ayya. Nah, ini juga sama, dihukuminya adalah mad jaiz munfasil, ya. Lalu di sini tentu bunyinya harus didesiskan. Nah, berhembus nafas. Ya. Jangan tapi lebih tipis. Hati-hati antara huruf ta dengan sa ya. Ketika membacanya jangan sampai ketukar tuh. Ya. Pasabih dibaca pasabih. Kan tipis tuh. Hati-hati. Huruf sin kalau pasabih ya. Kalau ini fala itsma alai. Ya, di situ ada hamas ya. Lanjut alai sama tadi harful lin wa ma. Nah, ketemu lagi dengan tadi di atas tuh faman ta'ajjala ikhfa. Ya, ikhfa aqrab ya. Ikhfa aqrab, nun sukun bertemu ta. Lanjut ta'akhkhara, ra-nya dibaca tebal, fala sama dengan yang tadi ya, lagi-lagi mad jaiz munfasil, itsma bacaan hamas alaih. Nah, ini yang dinamakan ketika bagaimana kalau madlin harfulin seperti li'ila fi Quraisy. Kalau waqaf bagaimana panjangnya seberapa? Ini dibolehkan ya, panjangnya sama dengan alif disukun ya. Maka guru kita bilang hukumnya bagaimana? Hukumnya lin alif disukun. Begitu. Emang dasar hukumnya kan lin kan? Karena diwakafkan menjadi 6 harokat, tetap linnya tidak ditinggalkan.
lin, mad, lin, alif, lis sukun. Begitu. Jadi kalau waqaf di fala isma alai boleh sampai dengan 6 harakat. Fala isma alai. Begitu, ya. Lanjut dikit lagi. Limanit taqa. Nah, di sini waqaf, ya. Mad tabi'i ada waqaf. Qala di situ al-waqfu aula. Lebih diutamakan waqaf ketimbang lanjut. Jadi di situ qa-nya 2 harakat. Namanya mad tabi'i. Terus wattaqullah. Lagi-lagi di situ ada lafzul jalalah. Sebelumnya ada huruf qaf yang berbaris dhamma, maka dibaca tafkhim, tebal, ya. Wa'lamu. Ya, mu-nya, nah ini ketemu lagi ya dengan fala tadi sama. Mad jaizmun munfasil. Lanjut, annakum. Ada huruf nun yang bertasydid, maka harus didengungkan selama 2 harakat, ya. Dihukuminya adalah gunnah. Ketika baca gunnah jangan buru-buru. Wa'lamu annakum kun. Gitu, jangan sampai begitu. Wa'lamu annakum. Ditahan dulu, jangan terburu-buru. Kalau kayak kecepatan kurang enak dan memang gak pas di hukum tajwidnya. Wa'lamu annakum, itu baru ibarat ini mah membaca huruf nun sukunnya saja, gitu ya. Mungkin di sini dulunya itu an-nya itu nunnya double 2, ya. Akhirnya dibuang 1 diganti dengan tasydid. Makanya ditahan dulu 2 ketukan. Bagaimana bacanya? Wa'lamu annakum. Kelamaan juga nggak boleh. Ya, terlalu lama juga nggak bagus, nggak baik. Tetap salah. Yang pas itu adalah 2 harakat. Lanjut, annakum i. Nah, kita bertemu mim sukun bertemu dengan huruf hamzah. Di sini dihukumi izhar syafawi, ya. Apabila mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba, maka dibaca jelas izhar, ya. Namanya izhar syafawi. Contoh, lakum dinukum waliyadin. Nah, kita kalau ngimamin jangan sampai tuh keenakan ngikutin lagu. Lakum dinukum waliyadin. Ya memang enak, ya. Kayaknya kalau bagi jamaah mah enak aja. Samina wa ta'ala ngikut baik gitu. Tapi dalam segi tajwidnya itu berlebihan. Karena bukan apa? Bukan idgham mithlain, bukan ikhfa syafawi, ya. Nah, kalau memang ikhfa syafawi harus didengungkan, ya. Contoh apa misalkan di alam Tara, alam yaj'al kaidahum fi wa arsala antum tarmihim. Nah, itu harus didengungkan tuh kalau itu. Tarmihim bihija. Nah, itu wajib, ya, namanya ikhfa syafawi. Baik, yang terakhir ilaihi harful lin, yang kalimat berikutnya adalah tuhsyarun. Nah, di sini ada huruf h yang sukunnya memang asli, ya, maka dinamakan huruf hamas, ya. Sama dengan itu tadi tuh if, ya. Kalau ini huruf h, kalau tadi huruf tha. Ada berapa huruf hamas? Ada 10. Fahathahu syakhsun sakat. Nah, itu dia hurufnya. Kalau bertemu dengan huruf yang 10 tersebut, ketika entah dia itu sukun atau berharokat, tetap hak hurufnya harus keluar. Contoh misalkan yang hidup, Alaihissallahu sukun kamil hakimin. Jadi yang sukun maupun yang berharokat, tetap hak hurufnya harus muncul, ya, jangan sampai hilang. Apalagi huruf h berubah menjadi huruf h. Nah, itu kan keluar, ya, dari huruf aslinya. Baik, yang terakhir tuhsyarun. Nah, di sini jelas bahwa di sini mad arid lis sukun, mematikan 2 huruf di akhir kalimat.
kalimat. Yang pertama memang waw memang sudah sukun yang asli. Nah, huruf nun yang berharokat fathah dimatikan. Makanya mematikan dua huruf di akhir kalimat. Itu disebut namanya mad arid lis sukun. Baik, ayah bunda yang dimuliakan Allah, kami tentu masih banyak kekurangan dalam penyampaian ini, ya. Nanti jika mau bertanya, kami persilahkan kepada guru kami. Insya Allah mudah-mudahan Rabu yang akan datang beliau bisa hadir di tengah-tengah kita, mau menanyakan tentang ilmu tajwid yang lainnya, ya, agar bisa lebih enak menanyakannya. Kami hanya sekedar mengisi kekosongan, mudah-mudahan bermanfaat, terutama buat diri saya sendiri dan umumnya buat jamaah. Semoga bermanfaat. Amin, amin, rabbal alamin. Kita tutup dengan baca tasdiq. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur pada